Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita mulai majelis kita dalu menika kanthi wawasan basmalah lan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan kita buka dengan umul kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di majelis kita malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sarang-sarang muji syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika taksih paring rahmat saha nikmatipun sehingga kula panjenengan saged bermuwajahah kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi sedaya keluarga tansah pinaringan sehat insyaallah. Dalu menika wancine kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Nah, keleresan atas biasane kitabnya digital ya, sehingga harus bawa laptop. Ya, terus nek kula meta laptop niki mboten mergo gaya, tapi yo entene kitabe ten mriki nggih. Terus laptop niki nggih laptop dagangan, ngalap berkah, Pak. Dadose emut kula mun ngaji ping 3 niki nggih. Dari laptop yang kemarin saya bawa laku. Terus ini bawa lagi, mudah-mudahan laku lagi. Berkah ngaji. Nggih. Alhamdulillah. Kita kembali ke kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kemarin kita sudah sampai kepada bab pertama, baru sampai bab pertama, yaitu bab tentang niat. Dan ini masih panjang pembahasannya. Malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas bab niat ini terkait dengan poin D, waktu niat. Nih. Bab niat. Nih, sudah saya buatkan ringkasan tadi siang, tadi pagi, buat PowerPoint dan PDF. Nanti setelah ini saya share insya Allah di grup untuk dibaca-baca. Bab niat tentang waktu niat. Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah definisi ya, dan sebagainya sudah kita bahas. Sekarang pada waktu kapan niat itu dilakukan atau dilaksanakan. Setelah saya baca dari banyak halaman tadi, ada beberapa ringkasan yang sudah saya buat. Yang pertama, waktu niat secara umum waktu niat adalah di awal melakukan ibadah. Jadi secara umum, kapan niat itu? Kapan kita sedaya niki napa Pak? Deleh napa nggih? Meletakkan nggih. Niat ya, menaruh niat, meletakkan niat itu kapan? Nah, itu secara umum adalah di awal melakukan ibadah. Kecuali dalam beberapa ibadah tertentu. Nah, nanti kita coba bahas. Dijelaskan rinci oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama tentang niat wudu ya. Tentang niat wudu ini kapan diletakkan? Secara umum itu adalah ketika membasuh muka. Napa bahasa Jawanya? Pas raup. Nah, karena wajibnya wudu itu adalah membasuh muka. Wajibnya wudu itu kan membasuh muka, membasuh kedua tangan,
Nggih. Terus mengusap kepala dan kedua kaki. Itu wajibnya. Nah, kemudian dari 4 mazhab yang ada punya beberapa pendapat yang agak sedikit berbeda. Nah, ini kita coba gali, kita ketahui apa-apa perbedaan di antara mereka. Yang pertama mazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa niat wudu disunahkan dilakukan ketika melakukan amalan sunnah yang pertama. Amalan sunnah pertama wudu apa Pak? Mencuci tangan. Itu sunnah yang pertama. Jadi menurut Imam Hanafi, menurut madhab Hanafi, niat wudu itu diletakkan ketika kita mencuci tangan, supaya semua perbuatannya dari mulai mencuci tangan, kemudian wudu, berkumur, istingsyak, kemudian membasuh muka dan seluruhnya itu menjadi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya madhab Hanafi seperti itu. Jadi niat diletakkan di saat melakukan amalan sunnah yang pertama. Nah, jadi itu ya pertama. Yang kedua, menurut madhab Imam Malik, beliau berpendapat secara umum tadi adalah waktu berniat adalah ketika membasuh muka. Jadi ada beberapa pendapat itu. Dan niat ini letaknya di mana Pak? Di dalam hati. Boleh dilafalkan? Boleh, untuk menguatkan. Makanya kita biasanya berniat itu dengan membaca bismillah yang pertama. Harus ada bismillahnya. Karena amalan baik yang tidak disertai dengan basmalah, maka itu tidak bernilai ibadah. Ketiga, menurut madhab Asy-Syafi'i. Ini madhab yang menurut orang Indonesia itu diikuti. Kalau orang Indonesia tanya madhabnya apa? Pasti bilang Asy-Syafi'i. Ya, tapi nanti kalau kita lihat secara utuh, ternyata banyak yang mazhabnya Imam Syafi'i tidak kita ikuti. Banyak nanti yang kita akan lihat. Beliau menerangkan niat itu dalam hal wudu membarengkan niat dengan basuhan pertama kali pada bagian wajah adalah wajib. Supaya niat tersebut berbarengan dengan amalan fardu yang pertama sebagaimana dalam sholat. Ini pendapat beliau. Wajib meletakkan niat pada saat membasuh wajah. Namun disunahkan melakukan niat sebelum membasuh kedua telapak tangan. Supaya niatnya tersebut dapat mencakup seluruh amalan sunnah dan fardu wudu. Boleh mendahulukan niat sebelum memulai bersuci dalam jarak waktu yang pendek. Jadi kalau Imam Syafi'i lebih luas. Tadi Imam Hanafi ya, saat pertama amalan sunnah, kemudian Imam Malik saat membasuh muka, Imam Syafi'i mengambil dua-duanya. Ketika membasuh muka itu wajib. Maksudnya wajib itu adalah tidak boleh niat wudu itu melewati itu. Jadi sudah cuci tangan, sudah kumur, sudah mencuci muka, kedua tangan, kepala, bareng sikil lagi ingat, oh ya aku niat wudu. Nah itu berarti kenapa Pak? Keliwat. Nah, jadi wajibnya itu adalah pada saat membasuh muka menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi sunnah adalah sebelum kita itu membasuh kedua telapak tangan. Dan saya biasa ngagem sing pundi, Pak? Mulai bismillah niku kapan? Saat derengin apa pas bareng? Nah, prakteknya biasanya bareng. Nah, itu sama, tidak apa-apa. Jadi pada saat itulah kita meletakkan niat dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan Imam Asy-Syafi'i membolehkan niat itu sebelum, tapi jaraknya tidak boleh lama. Jadi
pas ngekakne kran kan dereng basuh nggih, pun bismillah itu boleh. Tidak ada jarak yang waktu yang cukup lama untuk antara meletakkan niat pertama dengan membasuh tangan. Nah ini Imam Asy-Syafi'i. Sudah tergambar nggih beberapa pendapat. Yang terakhir yang menurut mazhab Imam Hambali, waktu niat wudu adalah ketika pertama kali melakukan amalan wajib, yaitu ketika membaca bismillah. Nah, bedanya kalau Imam Hanafi tadi ketika membasuh tangan meletakkannya itu dengan amalan fisik. Imam Asy-Syafi'i mengambil dua-duanya wajib wajib itu adalah saat membasuh muka dan sunnah ketika membasuh kedua tangan. Tapi menurut Imam Hambali, niat itu diletakkan adalah saat melakukan hal yang wajib pertama, yaitu membaca bismillah. Jadi sambil membaca bismillah itulah meletakkan niat. Monggo. Jadi dari bahasan yang ini tentang wudu ini kita melihat, kita bisa memahami betapa luasnya ajaran Islam ini. Bahkan dengan fikihnya kita boleh melakukan amalan sesuai dengan keyakinan kita. Kalau selama ini kita madhab Imam Asy-Syafi'i, maka disunnahkan, berarti lebih utama kita meletakkan niat itu adalah ketika kita memulai wudu, yaitu mencuci kedua tangan. Jadi ketika saat cuci tangan itu sudah boleh bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a dan seterusnya. Itu boleh. Sehingga ketika amalan yang berikutnya berkumur, istingsak dan seterusnya sudah masuk dalam hitungan kita berwudu dalam niat kita. Nah, itu dari pendapat 4 imam madhab. Ngaten nggih, sudah bisa difahami nggih? Jadi kalau selama ini kita sudah bismillah memancang niat saat cuci tangan, berarti sudah benar. Kadang kita bismillahnya pas cuci tangan, terus nawaitu doanya pas basuh muka, berarti juga sudah benar. Yang tidak boleh adalah kemudian keliwat. Nah, keliwat itu karena mungkin kadang kesusu lali, pikirannya cek nang liyane wis rawaop bareng cuci kaki bareng ingat, waduh aku niat wudu. Ini berarti kebablasan. Harus diulang dari depan. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana atau waktu kapan kita berniat dalam hal wudu menurut 4 imam madhab adalah seperti itu. Nah, terkait dengan tayamum, maka 4 imam madhab bersepakat bahwa niat tayamum adalah wajib. Jadi niat dalam tayamum juga wajib. Namun menurut pendapat yang muktamad dan rajih dalam madhab Hanafi dan Hambali, niat tayamum adalah syarat. Nah, ini kalau Imam Asy-Syafi'i mewajibkan dibarengkannya niat dengan perpindahan debu ketika akan diusapkan ke wajah. Karena itulah rukun tayamum yang pertama. Jadi niat tayamum itu kapan? Adalah ketika kita akan memindahkan. Jadi kan debu itu kan kita letakkan di tangan, ya, akan diletakkan di wajah, itulah niat kita pasang. Nah, karena memang tayamum itu hanya ada 2, ya, mengusap wajah dan tangan. Nah, yang jadi pertanyaan kadang kita bingung, debunya itu yang debu harus dari tanah atau debu yang dinding dan sebagainya. Tapi karena memang perkembangan zaman, ada banyak pendapat, sehingga kemudian
kadang kita menggunakan pendapat yang paling ringan. Misalnya kita naik pesawatnya mau cari debu ya susah gitu. Masa mau bawa dulu dari bawah kan juga tidak mungkin. Maka kadang apa yang ada di sekitar kita gitu kita anggap ada debunya. Nah itu kita ambil untuk kita jadikan sebagai syarat tayamum. Tapi insya Allah untuk di Indonesia jarang orang tayamum gitu Pak nggih. Karena toyo niku melimpah. Kecuali orang sakit yang tidak boleh terkena air. Ya. Karena kalau kita di pedesaan, di gunung-gunung itu air itu nggak ada kerannya jadi ngalir terus kemana-mana gitu. Kalau di sini dialirkan terus ya listrik casing. Baik, itu terkait dengan niat. Kapan waktunya terkait dengan wudhu dan tayamum. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Niat yang kedua adalah terkait dengan niat sholat. Ya, niat sholat secara umum. Kapan meletakkan niat sholat itu adalah ketika takbiratul ihram. Nah, beberapa pendapat dari imam madhab, dari madhab Hanafi, para ulamanya mensyaratkan bersambungnya niat dengan sholat. Sehingga tidak boleh ada pemisah yang lain antara niat dan takbiratul ihram. Jadi boleh niat sebelum takbiratul ihram, tapi tidak boleh ada yang memisahkan antara niat dan takbiratul ihram itu. Yang dimaksud yang memisahkan itu adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan ketika sholat. Ya, seperti makan, minum, berbicara, terus niat terus omong-omongan lagi Allahu Akbar, itu tidak boleh. Menurut mazhab Hanafi. Jadi boleh meletakkan niatnya sebelum takbiratul ihram, tapi tidak boleh ada jarak dan sesuatu yang memisahkan. Sakit difahami ya? Jadi niatnya dhisik terus baru takbiratul ihram. Itu boleh menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, beliau mewajibkan menghadirkan niat di hati ketika takbiratul ihram. Jadi pas Allahu Akbar itu tenggene manah niki nentokne niat salatnya. Salat nopo, sunnah atau wajib. Wajibnya salat apa? Berapa rakaat itu dipancang atau ditetapkan saat takbiratul ihram. Nah, itu menurut mazhab Maliki. Atau juga beliau mengatakan atau sebelumnya atau sebelum takbiratul ihram itu dalam jangka waktu yang tidak lama. Jadi hampir sama pendapatnya. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, beliau mensyaratkan niat harus berbarengan dengan pekerjaan salat. Apabila niatnya terlambat, maka dinamakan azam. Ya, bukan niat lagi, tekad. Ya. Jadi menurut mazhab Asy-Syafi'i, walaupun kita sudah bismillahirrahmanirrahim usolli fardhal isya'i, pas saat Allahu Akbar, niat dalam hatinya harus bareng kali takbiratul ihram itu. Nah, kalau dari ini kan dari 3 imam tadi kan sama, ya. Membarengkan dengan itu. Menurut Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa yang afdol adalah membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Jadi dari pendapat Imam Madhab yang 4 ini bisa kita simpulkan bahwa niat salat adalah ketika kita membaca atau melakukan amalan wajib dalam sholat yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Nah, kalau mengucapkannya, melafadzkan niatnya, ya otomatis sebelum takbiratul ihram. Gak mungkin kita bisa usolli kalau Allahu Akbar kan mboten saged bareng. Niatnya di depan itu dalam rangka menata hati kita, mengawal supaya ketika takbiratul ihram itu niat itu betul-betul ada di dalam
hati kita. Nah, seperti itu. Nah, saya sebelum membaca kitab ini itu dulu sering menganggap bahwa ketika kita sudah nawaitu itu ya sudah, itu niat gitu. Nah, kalau Gus Baha itu menjelaskan kan, lah kita baca nawaitu kan belum masuk dalam sholat. Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram gitu. Berarti niat opo ae ketika kita sebelum takbiratul ihram berarti itu belum masuk dalam niat dalam amalan sholat. Makanya dari 4 imam mazhab ini ternyata mensyaratkan. Jadi pas Allahu Akbar itu harus ada niat sholat di dalam hati kita. Berbarengan dengan lisan kita mengucapkan takbiratul ihram. Tentang melafadzkan niat nawaitu di sebelumnya itu menjadi penguat. Ya, tapi kalau hanya itu dan hati kita tidak hadir niat ketika takbiratul ihram, maka sholat kita belum masuk dalam niat yang benar. Nah, ini yang ketiga terkait dengan sholat. Jadi dari kesimpulannya, dari pendapat 4 imam mazhab adalah niat wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'i selain mewajibkan barengnya niat dengan takbiratul ihram, beliau juga mewajibkan niat tersebut harus berlangsung sepanjang melakukan takbiratul ihram. Jadi kalau niatnya rada-rada berarti takbirnya ya rada dawa sithik. Seperti itu. Karena takbiratul ihram adalah amalan pertama dalam sholat, maka wajib dibarengkan dengannya, sama seperti ibadah haji dan lainnya. Adapun mazhab-mazhab lain membolehkan niat dilakukan sebelum takbir dengan jarak waktu yang sebentar. Apabila niat tersebut dilakukan terlambat atau mendahului takbiratul ihram dalam jarak waktu yang lama, maka sholatnya batal dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti tadi kita bahas di depan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan waktu niat dalam sholat. Jadi tadi di awal sudah disebutkan bahwa waktu niat dalam ibadah itu adalah di awal atau berbarengan dengan kita memulai ibadah. Tapi ada beberapa ibadah yang niatnya tidak harus di awal melakukan ibadah tersebut. Yang pertama, ibadah yang ini adalah puasa. Nah, kalau tadi wudu, tayamum dan sholat itu letaknya harus di awal dan berbarengan dengan memulainya. Sedangkan untuk puasa boleh mendahulukan niat sebelum awal waktu melakukan puasa. Siam niku mulai kapan, Mbak? Ibadah puasa itu kita mulai kapan? Terbit fajar. Nah, maka dalam puasa ini boleh melakukan niat sebelum terbit fajar. Karena untuk mengetahui secara pas tepat iki waktu fajar itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Makanya di Indonesia khususnya ada ikhtiar, napa ikhtiar niku, Pak? Upaya, nggih, usaha untuk mengamankan supaya kita puasa itu gak keliwat. Makanya kita kalau Ramadan itu biasa ada namanya napa, Pak? Imsak. Nah, makanya ada jadwal imsakiyah. Itu adalah ikhtiar, upaya supaya ketika kita puasa Ramadan itu mboten kebablasan tiba wis fajar wis kok kawit mau tasik mergo lagi wungu gak ndelok jam ya gak krungu apa-apa wis sahur gitu. Tiba wis subuh. Nah, itu yang
dikhawatirkan. Maka ada namanya imsak, artinya menahan supaya tidak keliwat. Nah, niat puasa ini boleh di awal. Jadi mulai terbenam matahari kita sudah boleh berniat puasa untuk esok hari. Nah, makanya kita akan sering melakukannya ketika setelah sholat tarawih kita melafadzkan niat sareng-sareng nawaitu shoma ghadin, ngoten nggih. Itulah boleh dilakukan niat puasa itu sebelum awal waktunya. Ya, karena memang ngepas nih wekdal niku nggih uangel nggih, ndak bisa gitu. Nah, menurut beberapa madhab, yang pertama madhab Asy-Syafi'i, orang yang niat puasa berbarengan dengan waktu fajar maka tidak sah. Jadi pas pun fajar sodik, fajar yang sesungguhnya, yaitu datangnya subuh itu, maka niatnya tidak sah. Menurut Imam Asy-Syafi'i harus sebelumnya. Nah, menurut mazhab Hanafi sedikit beda. Apabila puasanya adalah puasa Ramadan tunai atau adaan, maka boleh mendahulukan niat dimulai dari terbenamnya matahari atau membarengkan niat dengan terbitnya fajar. Karena ini adalah waktu asli kita mulai puasa. Atau bahkan menurut beliau boleh mengakhirkan niat hingga sebelum tengah hari menurut hitungan syara'. Jadi sebelum duhur, sebelum menjelang duhur. Itu menurut Imam Hanafi. Jadi waktu pagi sudah jam 8 lagi eling, waduh, oh ya aku niat poso Ramadan. Boleh menurut beliau. Seperti halnya niat dalam napa menika Pak? Puasa sunnah. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau sudah sampai kepada fajar maka tidak boleh. Artinya niatnya tidak sah. Nah, kita di sini mengikut yang ini, yang secara hitungan mazhabnya banyak kita ikuti, dan ini insya Allah relatif lebih apa Pak? Aman, lebih selamat, ya, gak sampai keliwat niatnya. Nah, seperti itu. Sehingga kita pasti di dalam puasa Ramadan itu berniat melakukan puasa adalah di malam harinya. Nah, ini waktu kita meletakkan niat. Yang berikutnya niat yang tidak perlu berbarengan atau di awal melakukan ibadahnya adalah niat menunaikan ibadah haji. Jadi niat dalam haji adalah mendahului pelaksanaan manasik haji, yaitu dilakukan ketika berihram. Jadi ketika kita pakai pakaian ihram itulah, kemudian setelah itu kita mulai berniat haji. Karena rangkaian hajinya masih jauh. Kalau kita sudah pakai ihram di hari ke-8, hari Tarwiyah atau hari Arafah, ada yang dari Tarwiyah, ada juga yang di Arafah, maka ketika sudah pakai baju ihram, kemudian kita niat haji, ya, nawaitu hajjan atau dan seterusnya, atau niat-niat yang banyak redaksinya bisa kita pakai, maka disitulah niat haji. Padahal hajinya, rangkaian manasik hajinya itu masih besok tanggal 9-nya, mulai dengan wukuf di Arafah. Berarti niatnya mendahului rangkaian ibadahnya, rangkaian manasik hajinya. Nah, itu tentang ibadah haji. Yang berikutnya, niat yang bisa mendahului atau diletakkan mendahului dari aktivitas ibadahnya adalah niat zakat dan zakat fitrah. Dalam kedua ibadah ini, niat boleh mendahului aktivitas pembagian zakat kepada fakir miskin. Hukum ini adalah hasil kias dengan puasa. Niat tersebut cukup apabila dilakukan ketika memisahkan bagian yang akan dizakatkan dari harta benda yang dimilikinya. Jadi kalau kita sudah
dari harta kita ambil ini untuk zakat, maka disitulah niat. Walaupun barangnya ini belum diserahkan, baik kepada fakir miskin maupun kepada panitia zakat. Maka itu sudah dianggap niat. Atau ketika menyerahkannya kepada wakil atau yang menerimanya. Jadi ketika kita menyerahkan ke panitia masjid zakat, itu kan kita niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri dan seterusnya nggih. Itu kan belum diterima oleh mustahiknya. Nah, ini masih diterima oleh panitia, maka itu juga sah. Nah, sehingga tidak harus berbarengan ketika diserahkan kepada yang menerimanya. Ini semua adalah untuk memudahkan orang yang mengeluarkan zakat. Meskipun hukum asalnya adalah niat zakat harus dilakukan bersamaan ketika membagikan zakat tersebut. Nah, karena sekarang ini banyak yang bagi adalah panitia, yang zakat bingung nih kapan lagi ngedum kan gitu ya. Nah, makanya ijtihadnya para imam mazhab ini kemudian membolehkan niat zakat itu mendahului dari pelaksanaan zakat itu sendiri. Masih ada waktu? Masih. Karena masih banyak. Baik. Masih ada 2 halaman, dua tentang ini. Yang berikutnya tentang zakat sudah bisa ditangkap nggih Bapak nggih. Yang berikutnya adalah niat yang boleh berbeda atau mendahului dari pelaksanaan ibadahnya adalah niat menjamak salat. Menjamak 2 salat. Ya. Niat menjamak tersebut adalah dilakukan ketika waktu salat yang pertama apabila salat yang kedua adalah salat yang digabungkan ke salat yang pertama. Dengan jamak takdim. Nggih. Jamak takdim itu berarti apa, Pak? Zuhur kali isya, zuhur kali asar, isya waduh men. Nggih. Zuhur kali asar dilakukan di waktu napa? Zuhur. Nah, itu waktu zuhur. Berarti kita meletakkan niat salat asar di waktu zuhur. Nah, itu boleh. Nggih. Jadi seperti itu. Nah, itu terkait dengan menjamak 2 salat. Atau ketika kita akan menjamak takhir pun salat kita, maka di saat waktu salat yang pertama ini, misalnya maghrib dengan isya, pas maghrib itu kita di atas pesawat, di atas kereta atau di atas bis. Di atas kereta biasanya kita bisa lah salat golek-golek musola darurat gitu nggih. Tapi kalau di atas pesawat sama di atas bis biasanya nggak bisa. Maka biasanya kita berniat untuk jamak kenapa Pak? Takhir. Maka ketika maghrib itu kita juga harus sudah meletakkan niat sholat isya jamak takhir dengan maghrib. Jadi tidak boleh kita sholat jamak takhir tanpa meletakkan niat di waktu awalnya. Jadi kalau kita niat jamak takhir di saat waktu awal sholat itu harus kita niatkan di dalam hati kita akan sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Berarti niat sholat isyanya sudah kita letakkan di waktu awal maghrib. Nah seperti itu. Oke. Jadi nggak boleh kita menjamak sholat tanpa meletakkan niat di waktu awal sholatnya. Baik, itu terkait dengan jamak sholat. Niat berikutnya yang boleh mendahului itu adalah niat menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi boleh mendahulukan niat atas pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, membarengkan niat dengan waktu penyembelihan tidaklah wajib. Dan pendapat yang lain boleh melakukan niat ketika menyerahkan hewan korban kepada pihak wakil. Pihak wakil itu sinten Pak?
panitia. Panitia kurban. Jadi boleh meletakkan niatnya adalah ketika kita menyerahkan hewan itu kepada panitia. Walaupun nanti panitia yang nyembelih itu niat menyembelih hewan kurban ini atas nama si fulan lillahi ta'ala. Harus ada niatnya itu. Tidak boleh hanya niat nyembelih saja. Harus ada niatnya bahwa itu adalah sembelihan hewan kurban. Nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi bab tentang waktu niat. Waktu niat. Terkait dengan beberapa ibadah sehari-hari kita yang mudah-mudahan kemudian menjadi pengetahuan buat kita, penyegaran dan menambah hasanah keilmuan kita sehingga ibadah kita bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna insyaallah terkait dengan bab niat ini. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sekali lagi berguna untuk saya dan panjenengan semuanya. Nanti ringkasan ini akan saya bagikan di grup. Mohon maaf sebelumnya, beberapa waktu akhir-akhir ini agak rotok sibuk, jadi belum sempat buat tulisan-tulisan ringkas untuk dibagikan. Ki Pak Salim kok sawi gak posting. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat bisa dilanjutkan untuk membuat ringkasan-ringkasan kecil dari materi yang kita pelajari insyaallah. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.